Pagi itu 26 Desember 2004. Laut yang biasanya memberi kehidupan berubah menjadi gelombang raksasa yang menelan segalanya. Dalam hitungan menit, Aceh porak-poranda. Tangis, kehilangan, sejarah mencatat luka yang tak pernah benar-benar hilang. Waktu itu saya berpikir, ini apa kiamat ya? Momen terakhir saya melihat ibu saya, ya, orang tua saya. Saya di situ bersama para jenazah, para mayat. Nah di situ saya tinggal sendiri. Di dalam benak saya berpikir saya sudah nggak punya siapa-siapa lagi gitu. Dan kita panik, goncangan semakin kencang, langsung keluar. Kita syahadat nih, kayaknya habis nih, ini kita meninggal gitu. Pas mama baca yang terakhiran, begitu mama bilang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disitulah air itu kayak dalam sekejap tuh langsung penuh. Dari peristiwa besar yang terjadi, tersisa banyak jejak foto, dokumen, dan rekaman yang mengabarkan dahsyatnya gempa dan tsunami Aceh. Arsip-arsip ini menjadi pengingat tentang kehilangan sekaligus kekuatan untuk bangkit. Melalui arsip, kita memahami perjalanan masyarakat Aceh dari duka menuju pemulihan. Dalam sejarah modern, ya, tsunami yang terjadi tahun 2004 itu adalah terbesar dalam sejarah. Maka banyak sekali pelajaran penting yang dapat kita ambil dari arsip-arsip yang kita simpan, baik itu tentang bagaimana tanggap darurat, kemudian melakukan rehabilitasi, melakukan rekonstruksi, dan berbagai macam kegiatan lainnya yang melibatkan pergerakan LSM paling banyak, tentara paling banyak, dan melibatkan bantuan ya secara nasional maupun internasional. Penyintas saat itu tak sedikit yang menyesali ketidaktahuan akan bencana tsunami. Cerita mereka menyadarkan kita betapa pentingnya pengetahuan dan kesiapsiagaan. Karena kurangnya informasi saat itu menjadi salah satu penyebab besarnya dampak yang terjadi. Pengalaman mereka menjadi pelajaran berharga agar kita tidak mengulang ketidaksiapan yang sama. Bahwa bencana ini harus dipelajari, gitu. Bagaimana kita proses evakuasi, mitigasinya. Ayo baca, ayo dengarkan sejarah ini bahwa Aceh itu pernah terdampak oleh sebuah bencana yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kesalahan besar ini kita ulangi lagi. Gitu. Jangan sampai ketidaktahuan kita itu membuat akhirnya ya anak cucu kita kelak nanti itu harus menanggung akibatnya. 21 tahun setelah tsunami, Aceh kembali dihadapkan pada ujian alam yang berbeda. Kali ini bukan gelombang laut yang datang, melainkan banjir dan tanah longsor akibat perubahan iklim dan kondisi lingkungan. Bencana boleh berbeda, namun dampaknya tetap sama. Kehilangan, kecemasan, dan ujian bagi ketangguhan masyarakat. Disinilah arsip menunjukkan perannya. Bukan hanya sebagai catatan masa lalu, tetapi sebagai bekal untuk menghadapi masa depan. Melalui arsip, kita belajar membaca risiko, memahami pola bencana, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan. Arsip kini hadir di ruang belajar, di pameran, dan di ruang digital, menjadi sumber pengetahuan bagi generasi muda. Kalau kita berbicara bencana yang baru saja terjadi, yaitu banjir bandang, kemudian tanah longsor dan sebagainya,
dengan cakupan wilayah yang cukup luas, itu merupakan sebuah bencana yang besar bagi Indonesia. Dari situ adalah sebuah bukti bahwa memang kita berada di atas sebuah wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Kemudian dari situ bisa belajar berbagai arsip untuk mempelajari misalnya gempa bumi itu sendiri, bagaimana kemudian proses pertolongan yang bisa diberikan, kemudian juga bagaimana pemulihan korban, pemulihan sarana prasarana dan sebagainya yang dilakukan. Ada banyak informasi, ada foto, ada naskah dan sebagainya yang bisa dipelajari. Kalau kita lebih siap, maka kita akan tadi bisa lebih tangguh ya di dalam kita menghadapi bencana itu. Masyarakat tangguh bukanlah yang tak pernah jatuh, tetapi yang selalu siap belajar, mengingat, dan bangkit bersama. Dari arsip yang menyimpan cerita, menjadi bekal untuk siaga.